Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita tahu ada banyak sekali jalan yang bisa kita pilih, cara hidup yang bisa kita jalankan. Saya yakin sekali bahwa dalam kehidupan di rumah tangga pun begitu. Ada orang yang bersedia menjalani kehidupan walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada. Dia sendiri begitu berat menjalankannya, tetapi dia jalankan juga. Yang repotnya, hari ke hari mulai ditambah dengan pernyataan-pernyataannya sendiri bahwa ini jalan yang baik. Saya beberapa kali menyaksikan dalam kehidupan ini ada orang yang salah, jalannya jelas-jelas salah, tetapi dia memang bela terus dan jadi benar menurut dia. Begitulah manusia. Dia tahu bahwa ada jalan yang baik, jalan orang yang saleh, tetapi dia enggan menjalankannya. Lalu benar-benar tidak menjadi bagian hidupnya. Walaupun dia tahu, karena memang tahu tidak langsung bisa kita jalankan. Kita tahu bahwa beribadah yang benar adalah beribadah seperti kita sekarang, tetapi juga beribadah aksi atau aktual. Kita tahu, tetapi mempraktekannya tunggu dulu, kan begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang sekali merenungkan pagi hari ini tentang kitab Amsal ini. Mulai dengan tujuannya ya. Tujuannya itu kalau kitab Amsal dia mau supaya orang mengetahui tentang hikmat, kebijaksanaan hidup ya. Tetapi juga selain tahu, orang itu bersedia berproses dididik untuk itu. Jadi orang diajak untuk berhikmat, bijaksana, tetapi juga dididik, diproses untuk itu. Jadi pendidikannya bukan karena misalnya sudah mendapatkan sekian SKS, gitu ya, sekian hal yang kita dapatkan, gitu, lalu kita disebut lulus, bukan. Tetapi lebih kepada praktek, karena itu dalam perjalanan kitab Amsal ini dia nanti mengarah kepada kehidupan rohani orang karena sudah ke proses pendidikan. Dan itu sebabnya kitab Amsal ini diterima dengan sangat baik, membantu orang-orang percaya termasuk kita. Itu pasal 1 ayat 2 ya. Jadi tujuannya ke situ, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Hikmat yang seperti apa? Saya langsung saja supaya jangan lama ya. Hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari lain. Di dunia banyak sekali kebenaran, saya katakan tadi ya, banyak sekali jalan, banyak sekali cara. Tetapi toh kita sekarang memilih jalan yang sekarang ini, jalan salib namanya. Kita memilihnya, dan kita bukan memilih jalan yang lain. Ada yang pakai kalung, gitu ya, ada yang pakai giwangnya, semuanya mau bahwa salib itu jalannya, itu kita sudah pilih. Dan kita bersyukur bahwa sampai sekarang jalan itu yang kita gunakan. Di rumah tangga kita pun salib itu yang kita pilih. Itu sebabnya kita mampu bukan hanya bertahan dengan pasangan kita kalau ada kesulitannya, tetapi mengelola begitu rupa. Akhirnya menjadi kebahagiaan sungguh-sungguh. Jadi setiap keluarganya ada salibnya. Kan bagus gitu ya. Rupa-rupanya jalan salib ini jalan yang bagus sekali, dan itu yang kita pilih. Tetapi kita tahu bahwa murid-murid Yesus awalnya nggak mau pilih jalan itu kan. Petrus nggak mau. Karena itu walaupun dia bilang engkau Mesias anak Allah, tetapi ketika diberitahu nanti saya akan menderita, saya akan disesat, saya akan mati, jangan, nggak mau. Jadi boleh jadi Mesias, tapi jalannya bukan jalan yang kayak begitu. Nah kalau kita pilih sekarang
jalan kita adalah jalan salib luar biasa. Ya, luar biasa. Tetapi kita sudah memilihnya, kita beroleh hikmat, tetapi kita dididik dari hari ke hari. Mari kita belajar, ya, sehingga sesuai dengan tujuan kita Amsal ini. Salomo sadar bahwa segala hal telah dilakukannya. Ya, dia pun bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, dapat membantu orang lain keluar dari masalahnya, banyak yang bijak. Tetapi proses pendidikan itu, ya, sebagai murid itu yang dibutuhkan juga. Karena itu sangat bagus sekali merenungkan kitab ini. Tapi saya ingin fokus saja pada ayat 5 dan 6. Kalau semua ini pasti agak sulit ya. Dari ayat 5 dan 6 saya mau baca bagi kita. Orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Lebih fokus lagi ke ayat 6a ya. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Orang saleh itu ada yang nama saleh memang ya, tapi maksudnya adalah orang yang beribadah. Seperti saya katakan tadi, ibadahnya itu berbakti seperti sekarang, tetapi juga menjalankan kasih. Ya, karena itu kamus bahasa Indonesia saya tadi sempat cek ya. Intinya begini, orang saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Kalau kita kenakan dalam kehidupan kita, itu dia namanya ibadah seperti kebaktian seperti ini, tetapi juga ibadah untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang susah, pelayanan kasih. Kalau kita mau cek kitab Yakobus yang banyak mengelola masalah itu. Karena itu dikatakan iman, perbuatan juga. Jadi harus dua-dua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi, orang-orang yang saleh ini, dia orang-orang yang berpegang dan berproses dalam Tuhan. Jadi kalau dia beribadah, itu ada di dalam dirinya proses juga, proses didik. Ada yang dihentikan kalau dia salah, tetapi ada yang ditambahkan kalau dia benar. Ya. Jadi kita datang beribadah ini, kita benar-benar ingin iman kita bertumbuh, begitu rupa. Kalau kita salah, kita atasi kesalahan-kesalahan itu. Dan kita tidak mau berhenti, aduh saya tidak sanggup pada hari ini. Kita harus mengatakan, besok saya harus atasi lagi. Karena itu, orang yang beribadah itu, dia akan terus-menerus dia akan terus-menerus datang. Saya tidak usah undang Bapak Ibu kan, saya ditempatkan di sini, langsung aja datang. Kita berkenalan, kita bertemu, gitu ya, kita sama-sama bertumbuh di situ. Saya juga bertumbuh, bukan hanya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pertemuan ibadah seperti ini. Banyak pelajaran hidup yang kita sama-sama dapatkan. Nah seperti itu. Jadi kita bertemu begitu rupa, bukan hanya bukan hanya semacam upacara ya, langsung lupakan saja. Tetapi benar-benar kita praktek hidup, kita cek diri, kita belajar baik-baik, akhirnya kita bertumbuh sungguh-sungguh. Kita bertumbuh sungguh-sungguh. Ibadah kita hari ini perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kita memperingati Allah yang menyelamatkan. Jalannya Allah adalah jalan salib. Dan kita di situ, kita mau menikmati. Bukankah itu semakin meyakinkan kita bahwa apa yang kita tempuh, apa yang kita pilih selama ini benar. Dan kita semakin diyakinkan bahwa dengan bersedia menderita demi keselamatan, dengan bersedia berkorban demi ciptaan baru, kita menjadi lebih baik dan kita berbahagia. Ketika kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan, kita semakin diyakinkan bahwa jalan kita ini sudah benar. Ini pilihan kita. Ini pilihan kita.
Tetapi bukan hanya di situ. Ini mengapa kita bisa memilih? Karena memang kita dianugerahkan kemampuan untuk itu. Karena itu sering disebut sola gratia. Kita dianugerahkan bisa menjadi Kristen, bisa hidup sebagai orang yang mengikuti jalan Tuhan, jalan salib itu. Ini luar biasa. Ada banyak jalan di luar, tapi saudara dan saya tetap di sini. Dengan kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita diyakinkan. Kita sudah memang di situ jalan kita, dan kita akan benar-benar hidup di situ. Kita akan benar-benar bersuka cita di situ. Kalau di luar, tidak. Di situ kita bersuka cita, kita bergembira, kita bahagia sekali. Mau apapun yang terjadi, Yesus segala-galanya bagi. Jangan lupa, jalannya juga. Bukan kita begini, saya sudah Kristen, sudah selesai. Bukan begitu. Tetapi kita betul-betul bergumul di dalam Tuhan. Di keluarga kita pun Tuhan Yesus menjadi sumbernya. Karena dia sumber hikmat, dia kebenaran itu sendiri. Dia membenarkan keluarga saudara. Dia membenarkan langkah-langkah saudara yang salah dari hari ke hari. Dan akhirnya menjadi baik. Dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita mau berproses seperti itu. Jadi marilah kita menuju kepada meja perjamuan ini. Kita menerima roti dan anggur. Ingat, persekutuan kita yang sangat mendalam dengan Tuhanlah yang akhirnya semakin menguatkan kita. Itu yang pertama dengan perjamuan kudus ini. Yang kedua, harap kita bersedia dikoreksi. Selain diyakinkan, kita bersedia dikoreksi. Apakah ada jalan kita yang kita jalankan adalah jalan orang fasik? Apakah ada dalam kehidupan kita jalan yang kita lakukan adalah jalan orang fasik? Saya baca lagi ya. Rupanya jalan orang fasik ada di sini. Langsung saja ini ya. Orang benar benci kepada dusta. Berarti jalan orang fasik yang kebalikannya, suka berdusta. Ada yang suka berdusta di sini? Suka ya? Kalau berdusta tapi yang nggak suka nggak apa-apa. Ada yang suka berdusta? Jadi ini bohong-bohong mama gitu ya. Nggak apa-apa kok mama, nggak apa-apa. Nggak ditegur sama mama. Mamanya lupa bahwa anaknya pernah berdusta sama dia. Dia bilang tidak berdusta, anak saya itu baik sekali, saya percaya sama dia. Jadi dia tidak berdusta. Ya sudah, nggak ketemu kan? Mamanya nggak tegur, anaknya sedang berdusta. Tapi jangan suka-suka ya. Kalau mama tidak tegur, bukan berarti mama tidak sayang sama dia, gitu ya. Bukan. Tapi karena mamanya tidak tahu, mamanya sudah percaya sungguh bahwa dia akan jujur, tidak berdusta, ternyata berdusta. Kalau dulu zaman saya namanya berdusta pada guru, gitu ya. Jadi itu suka bohongi guru. Dulu ya, sekarang sudah tidak. Nah, yang kedua, orang fasik itu memalukan dan memburukkan diri. Saya rasa kita tahu ini, ya. Kalau dia sudah berdusta, dia bilang itu bukan dusta. Kalau dia melakukan yang salah, dia bilang itu bukan salah. Itu karena mama tidak tegur sih, jadi yang salah mamanya, kan gitu. Jadi dia lindungi terus itu. Kan masing-masing kita punya mama ya, tak mungkin yang tidak punya mama. Kalau ada cuma kita yang tidak punya mama, maka keterlaluan. Dia lahir dari mana? Kan? Jadi itu semua ya, walaupun sudah oma-oma dulu punya mama juga. Mungkin dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, memburukkan itu artinya melindungi, sudah salah dilindungi. Orang yang salah itu, saya berkali-kali sebutkan, dia mestinya keluar dari kesalahannya. Dan orang tua yang baik, bantulah anakmu keluar dari kesalahan. Mungkin awalnya dia nggak suka, mamanya cerewet. Dan memang kalau mama itu memang begitu. Kalau papa yang cerewet agak salah sedikit, gitu ya. Nah, karena memang begitulah kira-kira begitu ya. Tapi ini bukan pelajaran biologi, gitu ya. Urusan lah ya, sama guru-guru biologi saja ya. Nah, kalau dia tidak tegur, tentu saja orang tua itu kurang baik ya, kurang bijaksana juga. Kalau sudah tahu anaknya salah ya ditegur. Tapi mungkin cara menegurnya yang nggak pas ya. Misalnya di depan adiknya,
itu kan sangat memalukan ya. Dan itu membuat wibawa kakaknya tidak bagus gitu. Lebih baik diajak ngomong, gitu. Diajak ngomong, dicari waktu, apalagi kan dia sudah remaja. Kita nggak mungkin menegur anak kita di depan orang lain. Kan kayak kita di jemaat ini, ya kan? Menegur orang tidak di depan orang lain kan? Gitu. Nah, kalau masih ada mah terlalu juga gitu ya. Sedangkan anaknya saja jangan. Nanti dia akan sulit sekali membantu adiknya dalam mengelola kehidupan. Ya, ibu-ibu gitu. Nah, tapi kalau dia semakin memburukkan karena dia melindungi dirinya salah tetapi tetap dilindungi. Ya, dia bilang saya tidak salah. Itu kayak Adam. Ya, yang salah itu kan Hawa. Siapa suruh Tuhan kasih Hawa sama saya? Gitu. Hawa juga bilang siapa suruh si ular datang sama saya? Jadi sudah, ini ya, memburukkan begitu rupa. Itu kelakuan orang-orang fasik. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita, ya memang kita harus atasi kesalahan itu. Semua kita punya kesalahan. Atau adakah jemaat kita yang tidak pernah salah? Ada? Tidak ada ya? Yang tadi pagi salah? Tidak ada juga. Nah, begitu. Jemaat kita benar semua. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita memang harus keluar dari kesalahan. Kadang-kadang kita sudah mengatasinya, besok buat lagi. Ya, besok buat lagi. Pak, saya lupa. Ya, saya lupa bahwa kamu itu ganteng, gitu kan? Saya lupa. Karena apa? Karena dia lihat, tetangganya kok ganteng sekali. Kok dia sebut-sebut di depan suaminya terus? Ganteng kali itu ya, bapak itu. Ya dia lupa, dia sebut terus. Itu repot. Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang orang Jawa ya, selain saya kan ada yang namanya bebek. Bebek itu lingkungan, ya, bibit, bebek, bobot. Itu orang Jawa. Jadi kalau kawin sama orang Jawa nanti yang banyak bobotnya, maksudnya yang besar, maksudnya yang bobotnya besar, ya, yang mampu. Nah, kita jangan bicara masalah badan ya. Tapi yang bebek ini kan lingkungan ya, lingkungan itu mempengaruhi gitu rupa. Dan kalau misalnya saya ada di lingkungan penjudi, ya sudah, saya akan rusak gitu rupa. Saya akan hancur. Dan bagi tradisi atau kebiasaan atau filsafat Jawa, jangan suka itu punya menantu yang kayak begitu. Bapak Ibu kalau cari orang Jawa kayak gitu ya, entah kalau bukan Jawa boleh katakan. Tapi kalau yang Jawa jangan, kalau dia main judi itu bebeknya jelek. Dia bisa terpengaruh. Kayak tadi itu. Ya, dia berjudi itu namanya. Dia sebut suaminya orang, ganteng-ganteng terus, suaminya nggak pernah disebut. Wah itu gimana itu? Dia jadi kan begitu, ini yang PKP pasti jelas. Itu kan, itu berjudi. Oh tiap saat sebut, wah ganteng sekali, mobilnya bagus lagi. Nah, itu kan problem. Lebih masalah lagi kalau dia sudah mulai pada waktu tidur, dia juga sebutkan. Nah, kan? Itu yang repot. Gitu. Tapi ya saya berharap jangan suka main judi begitu. Itu lingkungan yang jelek. Lebih baik setiap hari sebutkanlah suami gantengnya, gitu kan? Suami sendiri ya, nggak masalah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang disebutkan istrinya ganteng, oh, jangan marah, bagus itu, ya, selamatlah gitu ya. Nah, lingkungan bisa membuat kita tak berdaya begitu. Kalau orang-orang fasik itu terus kita gandrungi, itu yang problemnya, gitu ya, itu yang problemnya. Dan kefasikan itu banyak sekali. Ya, saya bukan ini masalah ganteng-gantengan gitu ya. Kefasikan itu banyak sekali. Baca lagi kalau gitu ya, yang berhubungan dengan fasik ya. Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Mencelakakan sebenarnya. Kalau sudah salah, dia buat semakin salah. Nah, kalau sudah, dulu ada lagu ya, sudah basah mandi sekali. Ini kayak seumur-umur ini hafal lagu ini. Ini ibu-ibu terus dari tadi, soalnya lihatnya itu sudah bapak. Nah, karena basah ya sudah mandi sekali. Lagu dangdut kayaknya ya. Jadi sebagian kan tadi nyanyinya kayak dangdut sebelah sini, sebelah sana kurang. Nah, orang itu mestinya kalau basah disuruh mandi sekali, ini kan keterlaluan. Kalau basah itu ambil handuk. Ya, dilaplah gitu ya. Basah mandi sekali, sudah melakukan kesalahan,
dia terus ikuti. Sudah terlanjur salah, kita salah saja. Kita sudah berdosa saja, hancur saja. Itu fasik, ya, itu fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan suka pelihara penyakit ini. Amsal ini mau menolong kita begitu rupa, ya, mau menyadarkan bahwa janganlah dipelihara gitu loh. Jangan dipelihara. Yang diinginkan adalah yang 6A, ya. Yang 6A itu supaya kita hidup saleh gitu ya. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Dan kalau kita mengalami kesulitan, minta sama sumbernya, Allah sendiri, karena Dia yang akan menjaga kita. Saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar sepenuhnya bahwa kita hidup di tengah dunia. Ada cara hidup fasik, ada cara hidup saleh, ya. Dan ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, kita akan semakin teruji di dalam Tuhan. Kita akan semakin dimurnikan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan tetap jaga kita, ya. Dia akan tetap bantu kita. Bahkan Tuhan Yesus itu mengetuk terus pintu hati kita untuk kita buka. Supaya apa? Supaya ada persekutuan kita bersama dengan Tuhan, ya. Itu ada di kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mengetuk, ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ini janji yang Tuhan buat dalam hidup kita. Betul bahwa kita mengalami kesulitan-kesulitan karena kita ada di dunia, ya. Kedagingan kita, masalah-masalah kita, ya. Mungkin saja jalan orang fasik itu sedikit-sedikit kita suka juga, gitu ya. Korupsi tidak usah banyak-banyak, yang penting ada. Waduh, gitu. Kalau tidak ada korupsinya rasanya kurang sedap. Tapi tidak, ya, cuma kita. Tapi bisa terjadi itu buat kita dicerah begitu rupa, ya. Tetapi toh kita, Tuhan Yesus ketuk pintu terus. Oh gitu ya, pintu di mana ada gambarnya. Pintu ketuk juga untuk memang dia masuk dan bimbing kita. Karena itu kita yang percaya, tolong sangkal diri dan pikul salib masing-masing. Jangan sampai keinginan daging atau kehidupan kefasikan itu yang menguasai hidup kita. Jangan mau. Boleh ada segala sesuatu, harta benda boleh ada, tapi jangan menurut cara hidup orang fasik, ya. Kegantengan itu juga bagus, tapi jangan gantengnya orang fasik. Kecantikan itu bagus, ya. Kemolekan itu bagus, tapi jangan disia-siakan, ya. Harus dimanfaatkan, ya. Maksudnya jadi bagus begitu, ya. Bukan eksploitasi, bukan itu maksud saya. Nah, tapi seringkali kan sudah berubah semuanya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus justru rusak. Justru rusak. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin bahwa kalau Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudara, memang betul-betul kita bukakan. Karena itu berbagai pergumulan kefasikan yang ada di sekitar kita, yang seringkali mengganggu kita, yang ada mungkin di sebelah rumah, ya. Mudah-mudahan tidak di dalam rumah, ya kan? Entah kalau rumahnya, kalau Jakarta rumahnya sama, ya. Saya itu di sebelah itu kayaknya satu rumah itu, karena lengket semua. Nah, usahakan dia tidak ada di rumah kita masing-masing. Tidak ada. Jadi kalau sudah ada yang jelek-jelek, tegas keluar. Ingat, Tuhan Yesus terus menutup pintu hati kita, bukakan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup bijaksana, berhikmat, ya. Saat ini kita bersyukur, bersukacita bahwa kita mendapatkan penjelasan. Kita akan hidup berhikmat dan sumbernya di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita diyakinkan bahwa kita bisa hidup baik, hidup sebagai orang saleh. Dengan perjamuan ini kita diyakinkan, tetapi juga kita dididik. Karena itu selamat terus berjalan ke depan. Biasanya perjamuan kudus itu hanya satu unsur, tentang diyakinkan kita hidup. Tetapi kali ini karena diambil dari kita hikmat, kita juga dididik dalam proses perjalanan. Ini sungguh luar biasa. Saya senang sekali merenungkannya. Dan ini yang harus kita dapatkan saat ini.
Begitu kita menerimanya, ingat kita berada dalam proses didik ya. Sebagai murid kita belajar terus dan kita akhirnya akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Hidup di dalam Tuhan, yang lainnya bisa berlalu, tetapi Tuhan pimpin hidupku. Tuhan ketuk pintu hati kita dan kita bukakan, kita diproses, kita dibina, dan akhirnya kita mampu menjalani kehidupan ini menjadi saksinya. Tuhan memberkati saudara-saudara, selamat memasuki perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.